pakai bajunya digantikan buat siwak, dapat pahalanya. Asiwak walau betul. Bersiwaklah walaupun dengan ujung baju. Tapi apa? Di hatinya punya perhatian atas sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana keadaan kita? Banyak anak-anak kita ninggalin sholat subuh belum pernah nangis sama Allah. Anak-anak kita ninggalin sholat 5 waktu nggak nangis sama Allah. Anak kita ngelakuin yang haram boro-boro nangis sama Allah. Ini pertanyaan buat kita. Ayo koreksi kehidupan kita. Bahkan saya punya kakek Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya yang dijuluki Mufti Betawi. Kalau dulu ada kitab karangannya Sifat 20 sampai ke Jambi suka dibaca kitab Sifat 20. Saya punya kakek kalau mau sholat Jumat dari kampungnya di Petamburan ke Pakojan, itu jaraknya cukup jauh, lumayan, hampir 30 km. Naik apa? Naik andong, naik delman. Di pertengahan jalan mau sholat Jumat, supir delmannya dibilang gini, "Hei Pak, ayo kita balik lagi ke rumah." Kata supirnya, "Kenapa Pak Habib? Kok balik lagi ke rumah?" "Ya, kayu siwak saya ketinggalan di rumah." Balik lagi, disuruh balik lagi. Bayangkan, ini ihtimam bi sunnah Nabi Muhammad, perhatian atas sunnah Rasulullah. Maka kita harus perhatian atas sunnah Nabi. Mau sholat jangan lupa kofiahnya, jangan sampai sholat tanpa kofiah. Mau sholat jangan lupa cincinnya. Kata saya punya guru, orang yang sholat memakai minyak wangi dapat 10 pahala di luar pahala sholat. Sholat pakai baju tangan panjang dapat 10 pahala di luar pahala sholat. Orang yang sholat pakai peci, kopiah dapat 10 pahala di luar pahala sholat. Orang yang sholat pakai sorban, pakai syal dapat 10 pahala di luar pahala sholat. Orang yang sholat pakai siwak dapat 10 pahala di luar pahala sholat. Orang yang sholat pakai cincin, orang laki dapat 10 pahala di luar pahala sholat. Makanya kemarin ramai yang cincinnya. Saya kira kalau ramai cincin, jadi bapak-bapak pakai cincin semuanya. Ya tapi jangan pakai cincin, jangan nggak diniatkan, percuma pakai cincin, mau cincinnya ratusan juta, kalau nggak diniatkan sunnah Nabi nggak dapat pahalanya. Cuma bagusnya saja cincin. Pakai cincin kita niatkan sunnah Nabi kita Muhammad biar dapat pahala. Tapi ada orang sambil saya ceramah begini, dia besok pakai cincinnya 10 Pak. Kenapa? Dia bilang kan kata Habib, kata gurunya kan kalau sholat dapat 10 pahala di luar pahala sholat pakai cincin, ya udah pakai 10 saja biar dapat 100 katanya. Ini orang udah lain sendiri nih. Maksudnya pakai cincin 1. Imam Ibn Hajar mengatakan haram pakai cincin lebih dari 1. Ya, lebih dari 1 dikatakan haram. Ada sebagian ulama makruhkannya. 1 cukup. Ya, pakai cincin sunnah Nabi Muhammad. Bangga kita dengan sunnahnya Rasulullah. Mau sholat Jumat putih-putih, khususkan. Nih, kaum ibu punya suami di rumah, siapkan bajunya putih-putih untuk Jumat. Ada gamisnya, siapkan. Oh, saya bekerja Habib, saya pakai baju kerja saya warnanya kuning atau warnanya merah. Iya nggak apa-apa, kamu kerja pakai merah. Kan kalau sholat ke masjid nanti dari motor ambil gamis tinggal pakai tutup, nanti selesai kita bisa angkat lagi selesai. Tapi di situ dapat pahala sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baraka alaihi wa ala alihi. Ihtimam kita dengan sunnahnya Nabi, bukan hanya dapat pahala, bukan hanya bukti cinta kita kepada Nabi, tapi di dalamnya ada cintanya Allah. Siapapun yang mengamalkan sunnahnya Nabi, insya Allah dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ayo mulai sekarang kita praktekkan. Mau tidur bagaimana sunnahnya Nabi? Nabi tidur sunnah ada kanan. Mohon maaf Pak, kita umur kita sedikit, 60, 70, lebihnya boros. Itu pun kalau sampai 60 umur kita, apa yang kita pikirkan setiap hari, apa yang kita renungkan, apa yang kita muhasabah, uang, emas, perak, pakaian yang kita pakai, mau makan besok bagaimana, kendaraan belum punya, jabatan belum dapat, titel belum dapat, oh belum dikenal orang lain, belum terkenal. Sumpah demi Allah, kalau hari-hari ini kita hanya pikirkan seperti itu, umur kita yang diberikan oleh Allah itu isinya adalah murah di hadapan Allah. Karena Allah nggak ciptakan kita untuk emas perak, Allah nggak ciptakan kita untuk harta benda, tapi Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya ibadah? Jadikan setiap langkah kita ibadah. Makan ibadah, minum ibadah, tidur ibadah. Gimana caranya? Ayo teladani Nabi kita Muhammad, ikuti Rasulullah. Kita kalau mau tidur ikuti Rasulullah. Rasulullah tidurnya ke kanan, ngadep ke kiblat, kita dapat pahala tidur kita. Makan ikuti Rasulullah. Rasulullah makan dengan tangan kanan, baca bismillah, kita makannya kita pun dapat pahala. Bahkan motong kuku ikuti Rasulullah dapat pahala. Bekerja niat cari nafkah ikuti Rasulullah, teladani Rasulullah, dapat pahala. Dan banyak semua dari amal kehidupan kita bisa menjadikan kita pahala. Kuncinya satu, teladani Nabi Muhammad.
ikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga dari kemuliaan hingga semua bisa dapati cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bertaubat kepada Allah. Hamba yang bertaubat kepada Allah, hamba yang mensucikan dirinya, mensucikan badan dan hatinya, dialah yang akan mendapatkan kemuliaan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Dapat cintanya Allah lagi nih. Bagi siapa? Bagi mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Mereka yang mensucikan hatinya, tidak iri dengki, tidak benci, tidak dendam, tidak pemarah. Mohon maaf, kita masih banyak marah. Syahwat itu juga Masya Allah masih banyak. Padahal Allah ciptakan marah sama syahwat ini ada keistimewaan. Marah kalau kita jadikan karena Allah, marahnya kita dapat pahala. Syahwat juga kalau kita taruh pada yang halal dapat pahala. Allah kasih hikmah. Bagaimana marahnya Rasulullah? Rasulullah tidak marah karena dirinya, tapi Rasulullah marah selalu karena Allah. Jika ada yang melalaikan perintah Allah, Rasulullah marah. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ayo coba kita kendalikan seperti ini, sucikan hati kita. Selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf nih, kita manusia punya dua gambaran, punya dua rupa. Saya dan semua yang mendengar punya dua gambaran, dua rupa. Yang pertama gambaran zahir, yang kedua batin. Surah zahiriyah, surah batiniyah. Apa surah zahirnya? Gambar zahirnya fisik badan. Gambar batinnya ini hati, akhlak, hati. Sebagaimana kita dituntut untuk merapikan keduanya, memperbagus keduanya. Gambaran badan kita perbagus, fisik kita perbagus, baik, sunnah. Tapi jangan lupa hati yang paling bagus untuk diperbagus. Hati yang lebih utama untuk kita perbagus. Karena mohon maaf, kalau ada seseorang yang fisiknya bagus namun hatinya gak bagus, rugi. Bahkan ada orang yang fisiknya gak bagus, hatinya juga gak bagus, lebih rugi lagi. Rugi. Fisiknya gak bagus, hatinya gak bagus. Mukanya jelek, hatinya juga jelek. Tapi beruntung orang yang satu bagus, tapi itu hati. Walaupun fisiknya gak bagus kayak saya pas-pasan, mudah-mudahan hati saya bagus. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Dia lebih bagus lagi kalau dua-duanya bagus. Fisiknya bagus, hatinya bagus. Karena kita disuruh merapihkan dua-duanya, memperbagus dua-duanya, memperindah dua-duanya. Jangan hanya satu. Kalau hanya satu, yaitu hanya fisik badan, apa kata Syekh Muhammad bin Alwan dalam kitabnya? Beliau mengatakan kalau kita hanya memperbagus fisik, maka siap-siaplah fisik yang kita perbagus itu hanya bekal untuk makanan cacing dan belatung di dalam tubuh. Ya, orang kalau bagus mukanya, wajahnya, badannya, buat makanannya cah. Orang laki cuma bagus badannya saja. Orang perempuan cuma bagus wajahnya saja, tapi akhlaknya gak bagus, hatinya gak bagus, cuma buat makanan cacing dan belatung dalam kubur. Apalagi kayak saya, badannya besar, cacing paling suka. Cacing paling demen kalau saya badannya besar. Kalau cacing, Habib badannya besar, cacing paling suka. Artinya berbagus dua-duanya. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis, "Ma hasanallahu khalqahu wa khuluquhu wa ta'amahu nar." Apa kata Rasulullah? Tidaklah Allah jadikan orang yang fisiknya gak bagus, akhlaknya juga gak bagus, hatinya gak bagus, maka dia hanya untuk makanan api neraka selamanya. Artinya apa? Surga gak menerima orang yang hatinya tidak bagus. Surga tidak menerima orang yang hatinya buruk. Surga tidak menerima orang yang hatinya jelek. Maka kita harus memperbagus hati, sucikan hati. Dan contoh kita mensucikan hati, memperbagus hati, bahkan fisik juga kalau kita memperbagus, contohnya yang paling sempurna dua-duanya, hati, fisik, zahir, batin, luar dalam, hanya Nabi kita Muhammad. Paling sempurna. Imam Al-Habsyi mengatakan dalam kitabnya, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa." Rasulullah lah yang paling bagus fisiknya dan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Makanya kita kalau mau meneladani, ayo teladani Nabi kita Muhammad. Mau meneladani apa? Fisik, teladani Rasulullah. Fisik kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbagus. Rasulullah bagaimana fisiknya indah, nggak diperbagus juga sudah